PGP Angkatan 9 dari SMPN 1 Banjarsari, Kabupaten Lebak. Kali ini saya ditemani Pak Asep Royani, ya. Beliau adalah guru informatika di SMPN 1 Banjarsari. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita akan mengadakan perbincangan, ya, percakapan praobservasi di kelas. Insya Allah nanti saya akan melakukan supervisi kelas yang Bapak ajar nanti. Tujuan supervisi ini untuk melihat nanti jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Asep nanti. Nah, adapun tujuan dari percakapan praobservasi ini, ya, agar lebih mempersiapkan diri nanti ketika melaksanakan proses pembelajaran. Baik, Pak Asep, ada beberapa pertanyaan, ya, yang saya sampaikan ke Pak Asep. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di pembelajaran nanti itu ada tiga, Pak. Ada tiga tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi perangkat keras berdasarkan bentuk dan cirinya, gitu ya. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengetahui spesifikasi perangkat keras, gitu ya. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi komponen penyusun perangkat keras, gitu. Jadi itu beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kebetulan untuk saat ini, gitu ya, materinya itu berkaitan dengan sistem komputer berempat. Jadi itu ya tujuan pembelajaran yang ingin saya capai berkaitan dengan materi sistem komputer. Jadi tujuannya nanti bagaimana, gitu ya, mengidentifikasi perangkat keras tadi, ya, kemudian spesifikasinya lagi, gitu ya. Nah, kemudian area pengembangan yang ingin Bapak capai. Jadi di area mana, gitu, yang ingin Bapak capai pengembangan yang ingin dikembangkan? Menurut penilaian pribadi, Pak, saya ingin ada pengembangan dari kemampuan saya, keterampilan saya. Yang pertama itu berkaitan dengan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Saya seringkali merasa apa yang sudah saya rencanakan itu tidak sesuai, gitu, tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan, tidak sesuai dengan pelaksanaan ketika melakukan proses pembelajaran di kelas itu. Jadi saya ingin hal tersebut dikembangkan, gitu, keterampilan saya bisa lebih berkembang, gitu ya, terkait itu dalam hal merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga ingin dibantu untuk lebih cakap lagi, lebih terampil lagi dalam menentukan model pembelajaran yang tepat, gitu, untuk beberapa karakteristik materi tertentu. Karena itu saya juga terkadang masih merasa kebingungan, kesulitan itu dalam menentukan model pembelajaran yang sesuai, yang tepat untuk beberapa karakteristik materi yang tentunya berbeda-beda. Itu kurang lebih, Pak, area pengembangan yang ingin saya capai, yang ingin saya kembangkan dari keterampilan saya sendiri. Ya, jadi Pak Asep ini ingin mengembangkan area pada bagian penerapan rancangan yang sudah dibuat. Kan Pak Asep sudah membuat rancangan, gitu ya. Kemudian ingin dilihat, ya, ketika supervisi akademik itu ingin dilihat apakah sesuai, gitu ya, rancangan yang sudah dibuat dengan prakteknya ketika proses pembelajaran di kelas. Kemudian ingin juga melihat, gitu ya, tadi Pak Asep ingin dibantu bagaimana menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi. Oke, jadi nanti kita lihat, ya, kita evaluasi bersama karakteristik materi ini sesuai tidak, gitu ya, dengan model pembelajaran yang diterapkan. Oke, lalu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan? Nanti rencananya mau modelnya seperti apa, metodenya seperti apa, gitu ya. Kemudian medianya seperti apa? Untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti, strategi saya yang pertama membuat perencanaan dulu, membuat perencanaan yang di dalamnya juga untuk pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti. Itu yang pertama, menggunakan model problem based
diskusi dan ceramah. Kemudian juga pendekatan yang akan saya gunakan dalam pembelajaran itu saya rencanakan menggunakan pendekatan kontekstual gitu. Dan adapun asesmen yang saya akan berikan itu nanti akan saya berikan ketika di akhir proses pembelajaran sebagai bentuk evaluasi gitu ya. Itu ada beberapa isian singkat yang harus diisi oleh peserta didik. Kemudian juga saya juga berencana untuk menggunakan alat peraga gitu ya, untuk memaksimalkan pemahaman siswa terkait materi yang saya ajarkan. Seperti itu Pak, kurang lebih itu strategi yang akan saya laksanakan. Baik. Nah, jadi Bapak akan nanti ketika proses pembelajaran menggunakan PBL ya, dengan pendekatan konseptual. Nanti kita lihat ya bagaimana prosesnya ya. Kemudian kita nanti diskusikan bersama lagi di pasca observasi. Oke, kira-kira kapan nih Bapak mau melakukan proses pembelajaran? Oke, pelaksanaannya kebetulan yang terdekat saya ada jadwal itu di kelas 7F itu hari Jumat Pak, tanggal 2 Februari 2024 itu di jam pertama kalau tidak salah. Jadi itu yang akan saya laksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Februari Pak, pembelajarannya. Baik ya, insya Allah nanti kita akan melaksanakan supervisi di hari Jumat ya, tanggal 2 Februari. Nanti saya akan masuk ke kelas Bapak, melihat, mencatat hal apa saja yang terjadi nanti di dalam kelas ketika supervisi akademik. Oke, nanti sebelum kita tutup kita percakapan kita, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan observasi ini? Oke, yang saya dapatkan saya merasa lebih terarah mungkin Pak ya, lebih terarah karena tadi juga Bapak sudah menyampaikan beberapa hal terkait pembelajaran, mulai dari tujuan pembelajaran. Jadi saya juga lebih teringat juga gitu, lebih mengingatkan kepada saya terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti gitu. Jadi saya merasa dari percakapan ini saya merasa lebih terarah gitu ya, kemudian juga lebih sistematis karena tadi ya Bapak juga sudah menanyakan kemudian mengulas apa saja strategi yang saya gunakan gitu. Jadi itu sangat membantu saya untuk melaksanakan pembelajaran nanti gitu. Baik, terima kasih Pak Asep atas waktunya. Insya Allah nanti kita akan bertemu ya di supervisi akademik. Kemudian nanti setelah itu Pak Asep kita akan melakukan juga perbincangan pasca observasinya ya. Sampai berjumpa, sukses selalu untuk Pak Asep, untuk kita semua. Terima kasih banyak Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Asep ya. Insya Allah nanti kita akan melakukan supervisi akademik di hari Jumat tanggal 2 Februari. Nanti kita akan melihat bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Asep Royani untuk mata pelajaran informatika kelas 7. Demikian dari saya. Terima kasih, sampai berjumpa di supervisi akademik dan perbincangan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Silakan KM-nya atau ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar dalam pendidikan mari kita baca doa dan masing-masing baca doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak cek dulu nantinya ya. Di sini yang tidak hadir ada satu orang ya. Muhammad Alfa. Bapak, ada dua. Siapa? Indonesia. Indonesia apa? Berarti ada dua orang ya yang hadir ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya semuanya? Sehat? Doakan semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, gitu ya. Bapak juga ingin mengingatkan kepada semuanya supaya bisa menjaga kesehatan di antara cuaca yang gampang berubah ini, ya. Jadi musim sekarang musim pancaroba, gitu ya. Biasanya rentan terkena penyakit. Jadi Bapak ingin mengingatkan ke semuanya supaya bisa menjaga kesehatan dengan baik. Ya. Oke, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Informatika tentang apa? Tentang? Ayo, yang kemarin dibahas, yang kemarin ditulis. Bab berapa? Tentang? Ayo, tentang apa? Oke, ada yang tahu tentang apa? Tentang sistem komputer, ya. Jadi ini yang akan kita bahas hari ini, gitu ya. Sistem komputer ini ada di bab 4, jadi kita akan bersama-sama membahas tentang ini. Nah, sebelum itu ada beberapa hal, ada beberapa tujuan yang akan kita capai dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita mampu mengidentifikasi perangkat keras berdasarkan bentuk dan cirinya. Oke, itu tujuan kita yang pertama. Kemudian yang kedua, mampu mengetahui spesifikasi dari perangkat keras. Nah, yang ketiga, mampu mengidentifikasi komponen penyusun dari oke, ya. Jadi ini ada beberapa tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini, gitu ya, tentang sistem komputer. Yang pertama, kita mampu mengidentifikasi perangkat keras berdasarkan bentuk dan cirinya, gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama seperti apa sih bentuk dari perangkat keras, cirinya seperti apa, kita akan belajar bersama. Kemudian yang kedua, mampu mengetahui spesifikasi dari perangkat keras, gitu ya. Perangkat keras banyak macamnya, dan kita perlu tahu spesifikasi apa saja yang ada di perangkat keras. Dan yang terakhir, mampu mengidentifikasi komponen penyusun dari perangkat keras, gitu ya. Jadi itu ketiga tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini, ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum lanjut? Tidak. Oke. Kalau tidak, Bapak yang akan bertanya. Oke, siap. Oke, ya. Tadi Bapak sudah menyebutkan tentang beberapa tujuan dan hal yang akan kita bahas, yaitu tentang sistem komputer. Bapak ingin bertanya, apa yang ada di benak kalian ketika mendengar istilah sistem komputer? Apa? Ayo. Apa yang ada di benak kalian aja? Gitu, yang ada di pikiran kalian ketika mendengar sistem komputer apa? Gitu. Misal sistem komputer ribet, misal, atau yang lainnya. Apa? So, apa? Apa yang kalian ketahui tentang sistem komputer? Apa aja bebas, jangan takut salah. Yang kalian ketahui aja. Apa?
susah. Oke. Terus apa lagi? Oke. Apa lagi? Selain susah. Ayo, jangan malu-malu, jangan takut-takut. Ya, jangan takut salah. Ayo. Ada lagi? Biasanya berkaitan dengan apa kalau sistem komputer? Dengan sinyal. Oke. Terus apa lagi? Dengan perangkat elektronik. Terus apa lagi? Ya. Dan lain-lain gitu ya. Nanti kita akan bahas gitu ya. Termasuk ketiga hal ini juga akan kita bahas. Benar nggak sih sistem komputer susah gitu ya? Kemudian benar nggak sih ada kaitannya nggak sih antara sistem komputer dengan sinyal gitu ya, dan seterusnya. Nah, kita akan bahas bersama-sama hari ini. Gitu ya. Oke, sebelum itu Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu gitu ya. Jadi ya, dalam sistem komputer ya, sistem komputer itu terbagi menjadi dua. Ada perangkat apa? Keras. Ada perangkat, kalau keras, lawan kata dari keras apa? Perangkat lunak. Kalau perangkat keras istilahnya adalah hardware. Kalau perangkat lunak, lawan kata dari hard apa? Software. Gitu ya. Jadi ini istilah-istilah yang harus kalian ketahui terlebih dahulu gitu ya, sebelum kita lanjut mempelajari tentang apa itu sistem komputer gitu ya. Pada itu sistem komputer terbagi menjadi dua, ada perangkat keras atau hardware, ada perangkat lunak atau software. Oke, silakan kalau mau ditulis ya, silakan dirangkum saja. Oke. Kemudian yang akan kita bahas hari ini adalah ini ya, perangkat keras gitu ya, atau yaitu hardware. Nah, di perangkat keras juga dia terbagi lagi ya. Ada yang dinamakan sebagai input, devices. Kemudian ada pemroses, dan yang ketiga ada lawan kata dari input apa? Output. Oke, ya. Ini masukan. Ini adalah ya. Jadi ini beberapa istilah yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yang akan kita pelajari tentang sistem komputer, khususnya tentang perangkat keras, hardware. Hardware itu ada lagi terbagi menjadi tiga, ada input devices atau perangkat masukan, ada juga pemroses, dan ada juga output devices. Oke, ya, itu. Jadi itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang apa itu sistem komputer, khususnya apa itu perangkat keras. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Oke. Kalau tidak ada, Bapak yang nanya. Oke. Apa itu perangkat keras? Cirinya menurut kalian aja, menurut kalian. Perangkat keras itu apa cirinya? Ciri utamanya apa? Ya. Kira-kira ini salah satu perangkat keras bukan? Kenapa perangkat keras? Karena tidak lunak, betul. Terus selain itu apa lagi?
Ini HP sedang Bapak apakan? Sedang Bapak pegang. Berarti kalau dipegang berarti ada bentuk. Ya. Ada bentuk atau wujud fisik. Ya. Kemudian selain itu ciri dari perangkat keras ada lagi. Misalkan Bapak menaruh HP di sini, kemudian Bapak pindahkan ke sini. Berarti perangkat keras cirinya apa? Bisa dipindahkan. Ya. Bisa dipindahkan. Nah, ini ciri khusus dari perangkat keras, gitu ya. Ini ciri yang membedakan nanti, gitu ya. Kita akan bahas juga perbedaannya antara perangkat keras dan perangkat lunak, gitu ya. Jadi salah satunya adalah bisa digenggam, bisa dipindahkan, gitu ya. Jadi wujudnya nyata, fisiknya nyata, kelihatan, sehingga kita bisa dengan mudah memegang, sehingga kita bisa dengan mudah memindahkan, ya. Coba misalkan di sini Bapak akan sentuh misalkan aplikasi WhatsApp. Oke. Aplikasi WhatsApp kira-kira termasuk perangkat keras atau perangkat lunak? Perangkat keras atau perangkat lunak? Kenapa lunak? Bisa disentuh. Oke. Kalau perangkat keras disentuh nggak? Bisa. Kalau WhatsApp disentuh nggak? Coba ya, Bapak sentuh ya. Bisa nggak? Nah, tapi bisa nggak Bapak aplikasi WhatsApp ini bisa nggak Bapak keluarkan dari HP? Oh, nggak bisa, ya. Jadi itu yang membedakan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Oke, sampai sini paham? Ya. Jadi kalau aplikasi-aplikasi yang di handphone itu bukan termasuk perangkat keras, gitu ya, karena dia tidak bisa dipindahkan hanya di HP saja, tapi tidak bisa dipindahkan keluar dari HP. Gitu. Contohnya ini WhatsApp, Bapak bisa sentuh, tapi tidak bisa dipegang keluar, nggak bisa, ya, nggak bisa dikeluarkan. Oke, sampai sini paham tentang perangkat keras? Oke, kalau paham, ya, Bapak ingin kalian berkumpul dengan kelompok belajar masing-masing. Udah ada kan kelompoknya ya? Nah, silahkan sekarang kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Ayo, silahkan. Oke, mohon perhatian semuanya. Oke, silahkan dilihat kertasnya dilihat. Oke, jadi Bapak ingin kalian bisa mengenali lebih jauh lagi apa itu perangkat keras, kemudian contohnya ada apa aja, gitu ya. Termasuk juga Bapak ingin kalian bisa paham tentang sistem komputer melalui perangkat keras ini, ya. Salah satunya dengan lembaran jawaban yang harus kalian isi, gitu ya. Jadi di sini ada kelompok, tulis kalian kelompok berapa. Kemudian anggota kelompok silahkan ditulis nama-namanya, gitu ya. Oke. Kemudian di situ ada bagian orientasi. Orientasi itu kalian harus membaca orientasi itu, ya. Karena di orientasi itu ada masalah yang harus kalian pecahkan, gitu ya, berkaitan dengan perangkat keras, gitu ya. Jadi baca dulu apa maksud dari orientasi itu. Kemudian kalian isikan, ya, di bagian penyelidikan. Misal di sini berdasarkan uraian di atas, tentukan jenis perangkat keras apa saja yang diperlukan oleh Jimin, misalkan, agar perangkat komputer dapat digunakan dalam mengerjakan tugas. Nah, kalian tulis, ya, cantumkan jawabannya di sini, ya. Misalkan perangkat kerasnya itu adalah mikrofon. Nah, kalian tulis di sini mikrofon. Nah, kemudian di bagian evaluasi, ya, di bagian evaluasi kalian jelaskan kenapa kalian memilih jawaban itu, kenapa kalian memilih perangkat keras itu. Oke? Paham? Oke, ya. Per kelompok nanti itu hanya untuk menjawabnya nanti kalian bisa menempelkan salah satu gambar ini nanti di papan tulis. Oke?
Paham? Oke, kalau paham silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ya, yang udah coba tangan. Oke, kelompok satu udah. Ya, coba silakan sekarang maju dengan gambarnya. Di bawah gambarnya. Di bawah. Oke. Oke, di sini gambarnya. Oke. Sip. Itunya udah. Nah, coba Bapak ingin tahu alasannya kenapa dibacakan ya, dibacakan kenapa memilih perangkat keras apa yang namanya? Masuk. Yang lain perhatikan, yang perhatikan. Karena kalau tidak ada mouse tidak bisa menggerakkan kursor, gitu ya. Berarti mouse fungsinya apa? Tadi apa? Fungsinya untuk menggerakkan kursor. Oke, ya. Oke, silakan dulu. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, yang ketiga apa itu? Di sini. Oke, jelaskan. Jelaskan ini gambar perangkat keras apa, kemudian kenapa memilih perangkat keras. Itu. Nah. Karena tidak ada perangkat keras yang bisa digunakan untuk menonton tulisan pada layar monitor. Untuk menonton tulisan pada layar monitor diperlukan Oke, ulangi. Ini nama perangkat kerasnya apa? Keyboard. Fungsinya apa? Untuk menuangkan tulisan, gitu ya. Menuangkan tulisan atau huruf-huruf sehingga bisa membentuk suatu kalimat. Oke, lagi tepuk tangan. Oke. Nah, kalau seperti ini perangkat komputernya sudah lengkap, gitu ya, sudah lengkap. Ada CPU. Ini apa ini? Monitor ini. Kemudian ini joystick atau joystick ya. Jadi ini adalah komponen lengkap dari perangkat komputer ya. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan di perangkat keras ada apa aja? Ada input, terus apa lagi? Ada output, terus yang terakhir pemroses. Oke. Dari ketiga gambar ini kira-kira mana yang termasuk ke perangkat input? Perangkat input apa? Yang mana? Yang mana? So, yang termasuk ke dalam perangkat input devices. Ya, yang masukkan apa? Satu. Ya, karena kita yang ngetik nanti akan tampil di monitor, gitu ya. Jadi ini salah satu perangkat masukan. Selain keyboard apa lagi? Mouse, ya, mouse. Jadi mouse ini kita gunakan untuk mengklik sesuatu di layar monitor, maka dia akan tampil juga di monitor. Oke, terus apa lagi? Ini apa? Joystick atau stick, gitu ya. Ini salah satu contoh juga dari input devices atau perangkat masukan. Itu input devices. Kemudian yang kedua output devices. Apa? Perangkat luaran. Kalau tadi sesuatu yang kita masukkan kemudian tampil di layar, kalau ini adalah, kalau luaran adalah sesuatu yang keluar dari perangkat. Yang keluar dari perangkat. Apa? Printer. Apa yang keluar dari printer? Kertas.
peranakan. Oke, selain printer apa lagi? Ya, apa lagi? Apa itu? Monitor. Kenapa monitor termasuk ke dalam output? Karena dia menampilkan hasil kerja kita. Jadi ditampilkan gitu ya melalui tampilan baik itu video, foto gitu ya atau yang lainnya gitu ya. Itu perangkat luaran. Sekarang yang termasuk pemroses yang mana? Apa itu? Apa itu? CPU. Ya, tulisan CPU. Ya, CPU ini adalah perangkat pemroses. Ya, inti dari komputer, otak dari komputer, gitu ya. Jadi di dalam kotak ini, gitu ya, itu berisi mesin yang di dalamnya banyak komponen-komponen, mulai dari memori, prosesor dan lain sebagainya. Gitu ya, itu ada di perangkat CPU. Oke, sampai sini ada yang menanyakan dulu? Sampai sini paham tentang perangkat komputer? Paham. Ya, kita hari ini kita cukupkan dulu sampai perangkat keras. Nanti selanjutnya minggu depan kita akan bahas juga tentang perangkat lunak dan yang lainnya. Ya, oke. Sebelum Bapak tutup, ada beberapa soal yang harus kalian jawab secara individu. Ya, silahkan kalian jawab di buku tulis masing-masing. Bapak akan kirim pertanyaannya di grup ya. Oke, mohon perhatian semuanya. Oke, untuk mengerjakan tugas ini, soal ini silahkan kalian kerjakan ya masing-masing, santai saja. Bapak beri waktu sampai pulang sekolah ya. Bapak beri waktu sampai pulang sekolah, silahkan kalian kerjakan. Mau sambil jajan silahkan. Nanti pulang sekolah harus sudah selesai dan dikumpulkan di meja Bapak. Oke, paham semuanya? Paham. Mungkin kita cukupkan saja untuk pembelajaran hari ini, gitu ya. Nanti minggu depan kita akan mempelajari lebih lanjut lagi tentang perangkat lunak dan yang lainnya, gitu ya. Berdoakan semoga semuanya sehat walafiat, gitu ya. Supaya kita bisa bertemu lagi. Oke, mungkin itu saja dari Bapak ya untuk pembelajaran hari ini. Kita cukupkan dulu. Nanti kita lanjut lagi minggu depan membahas tentang perangkat lunak dan yang lainnya. Ya, itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Korindo Mulia Permana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPN 1 Banjarsari Kabupaten Lebak. Ya. Di sini kami akan melakukan percakapan pasca observasi setelah sebelumnya kami melakukan observasi. Di sini saya ditemani oleh Pak Asep Royani selaku guru yang diobservasi dan juga ditemani oleh pengajar praktik di pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini ada Bu Soeharto Nafus. Selamat pagi Pak Asep. Selamat pagi. Baik, kita langsung saja ya Pak Asep. Gimana kabarnya Pak Asep? Baik, Pak. Ya, sekarang kita akan melakukan ini ya, percakapan bahasa observasi. Jadi kan tujuan untuk melakukan percakapan ini tujuannya ya kita sebelumnya kan sudah melakukan observasi gitu ya. Maka sekarang kita mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan. Ya. Gimana Pak Asep perasaannya setelah dilakukan observasi? Ya, perasaannya mungkin lebih ke puas dan lega mungkin Pak ya dari observasi kemarin karena pertama saya juga bisa tahu gitu ya sejauh mana kemampuan saya dalam mengelola kelas gitu, dalam memberikan materi di kelas gitu. Jadi ketika diobservasi oleh Pak Korindo gitu ya, saya sudah ada informasi apa
saja yang harus ditingkatkan, apa saja yang sudah bagus gitu. Jadi bagi saya pribadi merasa puas gitu karena sudah sudah berusaha melaksanakan pembelajaran di kelas gitu ya. Tapi saya juga tahu gitu kelemahan dan kelebihan saya ketika melaksanakannya di kelas seperti itu. Jadi Pak Asep merasa puas gitu ya karena sudah melakukan proses pembelajaran yang sudah diobservasi. Nah, bisa Pak Asep ceritakan kembali area pengembangan yang dikembangkan oleh Pak Asep itu area pengembangannya apa aja, kemudian tahapan yang dilakukannya seperti apa, Pak Asep? Ya, untuk area pengembangan sudah saya sampaikan sebelumnya juga ke Pak Koridor gitu bahwa ada dua hal area pengembangan yang ingin saya tingkatkan gitu ya dalam keterampilan saya mengajar di kelas gitu. Yang pertama kesesuaian antara rencana pembelajaran dengan pelaksanaan ketika di kelas gitu. Jadi saya ingin dipantau, saya ingin dinilai gitu ya, diberikan evaluasi terkait perencanaan saya ketika akan melaksanakan pembelajaran dan ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga ingin meningkatkan keterampilan saya itu untuk yang kedua itu dalam hal memilih mulai pembelajaran yang tepat gitu Pak. Jadi saya juga terkadang masih mengalami kesulitan gitu ya ketika menentukan model pembelajaran apa sih yang cocok gitu ya, model pembelajaran apa sih yang sekiranya efektif untuk digunakan di kelas A dengan materi tertentu gitu ya. Jadi itu saya juga kesulitannya memang di ranah itu gitu ya. Jadi saya ingin dikembangkan keterampilan di dua hal tersebut seperti itu Pak. Jadi ada dua hal ya tadi yang disampaikan oleh Pak Asep terkait area pengembangannya dan tahapannya juga. Nah, kemarin kan di 7F ya, 7F. Nah, kalau untuk tingkat keberhasilannya ini Pak Asep berhasil atau tidak nih menurut Pak Asep nih? Ya. Untuk tingkat keberhasilan saya kira berhasil Pak ya, sekitar 87 sampai 90% lah gitu ya, berhasil karena tadi apa yang sudah saya rencanakan ketika saya laksanakan di kelas juga cukup berjalan efektif gitu ya. Hanya memang ada beberapa hal yang tetap perlu saya tingkatkan gitu ya, terutama dalam hal penguasaan kelas gitu. Jadi kemarin kendala yang saya hadapi juga adalah siswa yang kurang kooperatif gitu ya, kurang ada interaksi antara saya dan siswa gitu ya. Jadi sehingga ketika saya melemparkan umpan gitu ya, umpan balik kepada anak-anak gitu, lambat menjawab sehingga durasi untuk proses pembelajaran juga akan berdampak gitu Pak. Jadi lebih lambat, kemudian juga lebih mendesak ke pembelajaran selanjutnya gitu Pak. Jadi itu yang penilaian saya pribadi gitu ya, bahwa untuk proses pembelajaran itu berhasil sekitar 87 sampai 90% dengan kendala-kendala tadi yang saya hadapi seperti itu Pak. Ya, jadi keberhasilannya kalau diukur secara persentase 87 sampai 90, ini luar biasa ya. Tadi juga disebutkan terkait kendala gitu ya, kendala yang dihadapi oleh Pak Asep itu kurangnya kooperatif ya dari siswa. Nah, itu kenapa sih siswa itu kurang kooperatif ya? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, kalau saya nilai sendiri gitu Pak ya, saya merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, yang saya berikan kepada siswa kurang bisa memantik gitu Pak, kurang bisa memantik rasa penasaran siswa, kemudian memantik rasa ingin tahu siswa gitu. Jadi siswa juga cenderung tidak terlalu antusias dengan pertanyaan yang saya berikan gitu. Jadi itu mungkin salah satu kendala penyebab kenapa siswa itu kurang kooperatif. Karena setahu saya gitu Pak, di kelas 7F itu lumayan aktif kelasnya sebenarnya gitu. Hanya ketika kemarin saya melaksanakan proses pembelajaran ternyata itu tidak berjalan dengan cukup baik gitu ya. Dan saya nilai juga itu bisa diakibatkan disebabkan oleh pertanyaan saya gitu. Pertanyaan saya
pertanyaan pemantik yang memang kurang menarik mungkin bagi siswa gitu ya. Ya, kalau saya melihat kemarin juga ya, ketika mengobservasi Bapak gitu ya, sudah saya lihat dari kesesuaian model yang diberikan ya dan diajarkan kepada murid itu problem based learning sudah sesuai, kemudian kesesuaian dengan materinya juga sudah sesuai ya, kemudian ya sudah baik lah, sangat hampir mendekati sangat baik, tadi benar 87 sampai 90% gitu ya. Cuma ya memang saya juga melihat kendala siswa yang kurang aktif gitu ya, kurang aktif karena mungkin ya tadi yang dikatakan oleh Pak Asep, bisa jadi karena pertanyaan pemantiknya gitu ya kurang memberikan siswa penasaran gitu ya. Jadi udah luar biasa sebenarnya, cuma mungkin di hal itu kita perlu kembangkan lagi. Jadi rencana Pak Asep ini kedepannya untuk meminimalisir kendala tersebut apa itu Pak Asep rencananya? Untuk rencana ke depan mungkin Pak ya, dalam proses pembelajaran yang pertama saya ingin lebih melakukan eksplorasi konsep gitu ya, terkait materi yang akan saya ajarkan. Jadi akan saya perdalam lagi gitu ya tentang pengetahuan saya tentang materi yang akan saya ajarkan gitu, sehingga ketika saya sudah bisa mengeksplorasi konsep secara menyeluruh gitu sih, saya juga akan lebih mudah dalam menentukan pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian akan lebih mudah juga menentukan contoh-contoh yang yang berada di lingkungan sekitar gitu. Dalam materinya itu tentang sistem komputer Pak ya. Jadi anak-anak juga sebenarnya gitu bisa kita arahkan, bisa kita pandu juga untuk bagaimana sih cara kerja sistem komputer gitu, dan apa saja yang perlu kita ketahui tentang sistem komputer, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak gitu. Jadi yang akan saya lakukan adalah mengeksplorasi konsep secara menyeluruh terlebih dahulu gitu Pak. Baru kemudian dari eksplorasi konsep itu bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang lebih menarik, kemudian contoh-contoh yang lebih relate mungkin Pak, yang lebih sesuai dengan kehidupan anak-anak seperti itu. Nah, menurut Pak Asep ada nggak aktor gitu, seseorang atau rekan Pak Asep yang bisa membantu dalam melakukan rencana ke depan ini? Kalau aktor mungkin hampir seluruh guru mungkin Pak ya di sekolah juga sangat membantu gitu ya. Hanya memang yang sering saya ajak interaksi, sering dapat masukan juga gitu ya di antara rekan-rekan yang lain itu adalah Pak Isan Pak. Pak Isan itu salah satu guru yang cukup kooperatif juga ketika saya minta pendapat, ketika saya minta evaluasi, beliau dengan senang hati gitu Pak, sering memberikan evaluasi kepada saya, saran gitu Pak, maupun masukan-masukan supaya pembelajaran di kelas bisa lebih berjalan efektif seperti itu. Kapan Pak Asep ini mau melakukan? Kalau kapan mungkin di ini Pak ya, di kelas terdekat, mungkin jadwal terdekat gitu ya. Jadi di kelas lain ataupun di kelas 7F gitu yang yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan gitu. Jadi akan saya langsung terapkan di kelas selanjutnya seperti itu. Luar biasa ya. Alhamdulillah ya Pak Asep, kita sudah melakukan sebelumnya praobservasi, percakapan, kemudian observasi, dan sekarang percakapan pasca observasi, dan juga Pak Asep sudah mengutarakan perasaannya gitu ya, kemudian tadi mengutarakan rencana pengembangannya, keberhasilannya berapa persen, kemudian kendalanya dan rencana tindak lanjutnya, serta jadwal pengaplikasian rencana tindak lanjut. Nah, sekarang untuk diberikan umpan balik ya oleh pengajar praktik untuk pengajar praktik Ibu Nufus, waktunya dipersilakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga Pak Asep sudah membantu proses observasi pembelajaran. Ada perasaan tertekan? Tertekan sih. Agak stres ini. Tertekan sih tidak Bu ya, hanya mungkin deg-degan Bu ya. Karena lebih diobservasikan oleh rekan yang lain gitu. Jadi ada rasa grogi mungkin ya, tapi setelah dilaksanakan kelas alhamdulillah itu tidak terjadi seperti itu. Baru pertama kali diobservasi atau pernah sebelumnya?
Kebetulan baru pertama kali Bu, pertama kali dan langsung refleks lari gitu, jadi agak gimana gitu ya Bu ya. Emang kenapa sama Pak? Rekan sejawat kan Bu ya, kalau misalnya sama atasan mungkin lebih beda lagi gitu perasaannya Bu, karena ini kan rekan sejawat sering ngobrol juga gitu, jadi ada perasaan lain seperti itu Ibu. Antara mau beneran apa enggak Iya. gitu. Kalau sama kepala sekolah kan beda ya. Orangnya udah langsung serius Iya. aja gitu. Oke, sekali lagi terima kasih ya Pak Asep ya. Dari obrolan tadi saya tertarik dengan pertanyaan pemantik ya, Pak Asep. Bisa dikasih contoh nggak kira-kira yang menurut Pak Asep? Oh, kayaknya saya kasih pertanyaannya nggak kena nih, belum kena nih ke anak. Iya. Kira-kira contohnya apa yang kemarin Pak Asep kasih Iya, Ibu. stimulus? Misalnya apa kemarin contohnya? Pertanyaannya itu saya lakukan di persepsi Bu ya. Jadi kepada anak saya tanyakan apa yang ada di benak kalian ketika mendengar istilah komputer. Itu kan ketika saya setelah selesai melaksanakan pembelajaran gitu Bu ya, saya menilai bahwa pertanyaan itu terlalu kaku gitu Bu ya. Kemudian saya juga coba cari referensi untuk untuk ke depan, misalkan pertanyaannya bisa diubah ke kalian pernah nggak sih bermain game gitu ya, kemudian game apa yang sering kalian mainkan di komputer gitu, jadi mereka juga akan oh iya ya, misalnya kemarin main game kita pakai komputer, perangkatnya ada apa aja gitu. Jadi itu mungkin salah satu bentuk evaluasi dari saya gitu Ibu, terkait pertanyaan pemantik gitu. Itu karena groginya atau memang di RPP-nya itu yang ditulis? Di RPP-nya itu. Oke, siap. Karena tadi Bu ya, saya juga mungkin bahan evaluasi saya juga Iya. harus lebih banyak mengeksplorasi konsep yang ada gitu, sehingga ketika dihubungkan dengan apa yang sering anak lakukan gitu, itu bisa nyambung gitu dengan materi yang akan diajarkan seperti itu. Betul, kalau stimulusnya games, ini anak udah langsung gini. Iya. Tapi kalau misalnya pemantiknya, kalian tahu nggak MLM? ML, Mobile Legend, Ya. Atau apalagi yang terkenal satu lagi itu? Free Fire, Nah, ya, itu. Kalau itu kayaknya lebih ini lagi ya. Oh iya Pak gitu ya. Walaupun mereka mungkin melakukannya dengan handphone ya. Oke. Tadi materinya itu tentang sistem komputer. Itu ada komputernya yang diperlihatkan ke anak. Ya. Atau gimana stimulusnya? Langsung terpelajari. Ya, ketika saya laksanakan pembelajaran di kelas itu materi sistem komputer dengan submateri perangkat keras Bu ya. Saya menggunakan alat peraga Ibu, alat peraga, jadi tidak langsung menggunakan komputer karena memang di sekitar sini kan pengetahuan anak tentang komputer sebenarnya masih kurang Bu ya. Jadi saya gunakan dulu alat peraganya gitu. Kira-kira anak sudah tahu belum sih tentang perangkat keras melalui gambar gitu. Jadi ya melalui gambar. Jadi ada beberapa potongan gambar saya berikan kepada anak, kemudian anak akan mengidentifikasi sendiri jenis perangkat keras apa gitu yang saya berikan kepada anak-anak, sehingga itu rencananya rencana, kemudian rencana tindak lanjutnya baru saya akan tampilkan gitu kepada anak-anak bentuk komputer yang aslinya seperti apa itu, sesuai nggak dengan gambar yang kemarin dinilai dilihat seperti itu. Kenapa nggak langsung misalnya? Langsung karena pertama dari segi prasarana Ibu ya belum cukup, dan Masih cuma satu sampel komputer gitu. ya alasannya tadi Ibu, saya ingin mengetahui terlebih dahulu gitu Bu ya, sejauh mana pengetahuan anak-anak gitu terkait perangkat keras sistem komputer itu melalui gambar terlebih dahulu gitu. Jadi ketika langsung kita sampaikan gitu ya sampelnya gitu, bentuk komputer yang ada, saya justru tidak punya data Ibu, tidak punya data sejauh mana nih pengetahuan anak-anak terkait komputer melalui gambar gitu, perangkat keras apa saja melalui gambar seperti itu. Terus tadi model belajarnya PBL ya? PBL ya. Problem listening kan berarti akhirnya memang ada masalah Iya. yang kita kasih ke stimulusnya. Masalahnya apa Mas? Ya. Untuk masalah yang saya berikan kebetulan di kelas dibentuk kelompok Bu ya, dan setiap kelompok itu saya berikan masalah yang berbeda. Kemudian output dari masalah ini, penyelesaiannya dari masalah ini adalah siswa bisa menentukan perangkat keras apa nih yang dimaksud dalam penyelesaian masalah ini. Jadi saya berikan soal cerita, saya juga sudah rancang dengan sedemikian rupa supaya bisa meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi gitu ya. Kemudian dari soal cerita itu nanti akan anak-anak harus menentukan nih perangkat keras apa yang dimaksud dari
soal ini, baru kemudian memilih gambarnya, nanti gambarnya akan ditempel di depan kelas gitu. Jadi masing-masing kelompok itu punya permasalahan yang berbeda-beda, punya hasil penyelesaian yang berbeda-beda juga seperti itu. Berapa kelompok Kemarin ada 5 kelompok ibu, 5 kelompok. masalahnya misalnya contoh apa? Misal Adit akan melakukan akan mengerjakan tugas makalah bahasa Indonesia seperti itu. Tapi Adit kesulitan untuk mencetak karena tidak ada perangkat keras yang bisa digunakan oleh Adit. Kira-kira mereka akan berpikir dari soal itu, kira-kira perangkat keras apa yang bisa membantu Adit mencetak tugasnya seperti itu. Nanti baru hasilnya mereka pilih gambarnya nih, mereka akan menentukan gambar yang mana yang tepat itu dengan jawaban mereka. Kalau sudah ada misalkan printer misalnya jawabannya printer, nanti mereka pilih gambarnya baru tempel di depan kelas itu di papan tulis. Itu semua tertuang di RKPD? Tertuang ibu. Oh, berarti ada RKPD Ada ya? RKPD. Ada RKPD yang disiapkan ya. Ini prosesnya ada pembelajaran berdiferensiasi Pak? Berdiferensiasi itu saya kebetulan saya bagi kelompoknya itu berdasarkan level kognitif anak ya. Dari Itu hasilnya udah ada asupan sebelumnya apa pada saat itu? maksudnya Hasil pengelompokannya, level kognitifnya apa berdasarkan hasil asesmen sebelumnya? hasil asesmen sebelumnya itu. Sebelumnya. Iya. Berarti yang pada saat pelaksanaan kemarin Pak Asus sudah dapat ya Iya. input pengetahuan anaknya, kognitif anaknya sudah dapat. Iya. Ada refleksi Pak terakhir? Refleksi kemarin Pasti ada pembelajaran. ada Ada. Refleksi yang saya lakukan di pembelajaran lebih kepada materi gitu Bu ya. Jadi selain materi yang saya berikan gitu ya, refleksinya juga saya ingin anak-anak bisa mengeksplorasi sendiri gitu terkait materi yang akan dipelajari, sehingga ketika saya di kelas sifatnya hanya mengkonfirmasi gitu ya. Itu yang contoh refleksi yang saya berikan kepada anak-anak itu. Jadi lebih mengkonfirmasi pemahaman mereka Iya. dari sisi pembelajaran. Pak Asyik kemarin nggak bertanya feel-nya mereka, perasaannya mereka. Tidak. Sudah sih belajar hari ini dengan saya. Oh enggak, Kemudian enggak Ibu. Tanya kayaknya harus ya. Seperti kalau saya ngobrol dengan Pak Kori juga, Iya. saya selalu terlewat hal itu gitu ya Pak Kori ya. Karena apa ya? Kalau kita dapat umpan balik feel-nya gitu, kita sendiri juga bisa merasa bahwa iya anak antusias atau tidak gitu dengan pembelajaran kita. Kalau mereka antusias, alhamdulillah. Kalau enggak berarti memang harus ada yang diperbaiki. Kita mungkin face-nya kita gitu ya, pasang serius nggak apa-apa. Belajarnya. Kalau di kelas kan serius ya, masih mewakili gitu. Kecuali kalau di luar kelas mungkin beda gitu. Soalnya anak-anak kan ya, dilihat bapak gurunya serius banget, anak-anak belum. Iya sih Bu. Ya, itu mungkin salah satu kelemahan saya mungkin Bu ya, dalam hal pengelolaan kelas gitu. Kadang saya juga merasa ada gap antara saya dengan siswa itu sebaliknya seperti itu. Tapi itu tadi gitu Bu ya. Saya merasa itu sudah yang terbaik gitu ya, saya sudah memberikan usaha yang maksimal gitu. Tapi tadi dari kita tidak tahu gitu tanggapan dari anak dan siswa. Ya, oleh karena itu tadi upaya refleksi terakhir itu sepertinya coba gitu, kita coba lakukan. Karena kan kalau kita meraba-raba kan kita nggak tahu raba kita betul apa enggak. Iya. Yang anak senang ini kan belum tentu juga ya. Jadi memang hanya tampak luar. Tapi pada saat mereka mencoba untuk menceritakan apa dalam pikiran dan hati mereka, itu jadi tahu. Terus Ya, terima kasih Bu. Bukan saya. selebihnya kalau dan obrolannya Pak Koren dan Pak Hasan, kayaknya sudah sesuai ya. Dari 80 harus 50%. Beliau pribadi sih. Ya. Tapi tadi Pak Koren juga memberikan umpan baliknya iya, sudah sangat baik. Terakhir ada, tadi konfirmasi materi itu berupa asesmen atau Asesmen juga. asesmen. Asesmen Berarti juga. ada asesmen terakhir. Ya. Apa yang diberikan Pak kognitifnya? Untuk soalnya. Untuk soalnya itu untuk soal esai Ibu, Oh, esai. soal esai. Jadi mereview lagi gitu apa yang mereka dapat dalam proses pembelajaran, kemudian mereka tuangkan juga untuk menjawab soal-soal itu. Biasanya bentuknya langsung tertulis atau maksudnya Kebetulan saya sampaikannya di grup
mata pelajaran Ibu. Jadi saya kirim ke anak-anak, kemudian anak-anak langsung bisa menjawab gitu. Gitu. Pakai tulisan, maksudnya gak bentuk puisi Oh, pakai tulisan Ibu, kebetulan pakai tulisan. Itu aja, Pak Gori. Sekali lagi terima kasih Pak Asep. Iya, terima kasih. Semoga proses pengalaman observasi ini bisa ada yang Terima kasih Bu Nupus selaku pengajar praktik telah memberikan umpan baliknya. Baik, demikian tadi percakapan yang kita lakukan, percakapan pasca observasi. Sekian dari kami. Terima kasih Pak Asep, terima kasih Bu Nupus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.